Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arjuna Satria Martika. Saya akan menjelaskan elemen-elemen mesin scene yang berada di dalam film. Mesin scene itu sebenarnya adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya kurang lebih menata. Semua hal ini terlihat di dalam frame atau di adegan di dalam film. Jadi semuanya yang kita lihat di layar maupun dari tempat, pencahayaan, posisi aktor, kostum, sampai gerakan aktor, semuanya termasuk dalam bagian mise en scene. Nah, elemen-elemen ini sangat penting banget karena bisa membantu membangun suasana, memperjelas cerita, dan membuat film terasa lebih hidup dan realistis. Nah, sekarang kita bahas satu persatu elemen dari mise en scene. Nah, yang pertama, set design. Set design adalah desain latar atau lingkungan tempat dalam adegan film yang secara berlangsung. Makanya seperti ruangan, rumah, jalan, bahkan landscape alam yang ada di dalam film. Set design ini bukan cuma sekedar background aja, tapi punya fungsi penting untuk membangun suasana cerita dari set design. Penonton bisa tahu lokasi, waktu, bahkan kondisi cerita. Contohnya, misalnya ada adegan film di rumah tua yang gelap berdebu. Itu langsung memberi kesan misterius atau horor. Sedangkan kalau set rumah yang terang dan rapi biasanya itu memberi kesan nyaman dan hangat. Jadi set design ini membantu membuat adegan terasa lebih nyata dan mendukung cerita dalam film. Nah, berikutnya adalah lighting. Lighting adalah elemen kedua, yaitu yang berarti pencahayaan. Lighting dalam film adalah cara mengatur cahaya, menerangi adegan, dan menciptakan suasana yang tertentu. Jadi lighting itu bukan cuma supaya akar terlihat tenang, rapi, tapi juga membangun mood atau emosi dalam adegan. Salah satu teknik dasar lighting dalam film adalah 3-point lighting yang terdiri dari yang pertama, key light, yaitu salah satu cahaya utama yang paling terang dan biasanya diarahkan ke wajah aktor. Nah, yang kedua, fill light, yaitu cahaya menambah yang berfungsi untuk mengurangi bayangan yang terlalu gelap. Yang ketiga, blacklight, yaitu cahaya dari belakang yang berfungsi untuk memisahkan aktor dari background supaya terlihat lebih berdimensi. Selain itu juga teknik lighting berdasarkan mood. Contohnya high key light, yaitu pencahayaan yang terang dan banyak yang sedikit biasanya dipakai dalam film komedi atau adegan bahagia. Sedangkan low key light adalah memiliki kontras tinggi dengan banyak bayangan gelap. Teknik ini sering dipakai di film horor, thriller, atau film misteri. Ada juga natural light, yaitu pencahayaan yang meniru cahaya alami seperti matahari atau ruangan yang terlihat lebih realistis. Ada juga natural lighting, yaitu pencahayaan yang meniru cahaya alami seperti matahari atau lampu ruangan supaya terlihat lebih realistis. Nah, yang ketiga adalah space. Nah, space itu adalah seperti ruangan. Space dalam film adalah ruangan tiap dimensi yang terlihat di dalam frame kamera. Di dalam ruangan ini terdapat aktor, objek, atau latar belakang. Dalam space ada yang disebut positive space, yaitu bagian yang berisi objek utama atau karakter. Dan ada juga negative space, yaitu ruangan kosong di sekitar objek. Penggunaan space ini penting karena bisa membantu menarik perhatian penonton ke objek utama dan juga bisa memberi makna tertentu. Misalnya, jika karakter ditempatkan di tengah ruangan kosong yang luas, itu bisa memberi kesan kesepian atau terisolasi. Nah, sekarang adalah composition. Composition adalah seperti komposisi. Nah, komposisi adalah cara mengatur posisi aktor, objek, dan elemen-elemen visual lainnya di dalam frame kamera supaya terlihat menarik dan mudah dipahami oleh penonton.
Ada beberapa teknik komposisi yang sering digunakan dalam film. Yang pertama, rule of the things. Teknik ini membagi layar menjadi 9 bagian, lalu objek utama biasanya ditempatkan di titik pertemuan garis atau terlihat seperti seimbang. Yang kedua, symmetry and the balance, yaitu komposisi yang seimbang antara kanan dan kiri, biasanya memberi kesan rapi atau formal. Yang ketiga, framing, yaitu menggunakan elemen-elemen seperti pintu, jendela, atau pohon sebagai bangkai alami dalam gambar. Ada juga landing lines, yaitu menggunakan garis seperti jalan atau pagar untuk mengarahkan penonton menuju mata objek. Komposisi yang baik bisa membuat adegan film terasa lebih estetis dan lebih mudah dipahami secara visual. Nah, sekarang adalah kostum. Kostum adalah semua pakaian yang dikenakan oleh karakter dalam film. Kostum sangat penting karena bisa membantu karakter menunjukkan seorang itu seperti status sosial, pekerjaan, bahkan latar waktu cerita. Contohnya, karakter yang memakai jas rapi terlihat seperti orang penting atau pekerja kantoran. Seperti karakter yang pakai sederhana dan lusuh, itu menunjukkan kondisi ekonomi atau latar kehidupan tertentu. Jadi dari kostum saja penonton sudah bisa mendapatkan gambaran tentang karakter tersebut. Nah, sekarang adalah make up dan hairstyle. Make up dan hairstyle adalah tata rias dan tata rambut yang digunakan oleh aktor untuk mendukung karakter yang diperankan. Penata rias biasanya bekerja sama dengan sutradara untuk menciptakan tampilan yang sesuai dengan karakter dan cerita. Make up bisa dibuat secara senatural mungkin dan tampak realistis, atau bisa juga menggunakan efek khusus seperti post-tentic untuk membuat luka, karakter tua, atau khusus fantasi. Begitu juga dengan hairstyle. Gaya rambut bisa membantu menunjukkan kepribadian karakter dan zaman atau identitas karakter. Nah, berikutnya adalah acting. Acting adalah cara aktor memerankan karakter dalam film. Berbeda dengan teater yang biasanya lebih ekspresif, acting dalam film cenderung lebih natural dan realistis. Karena kamera ini bisa menangkap secara detail ekspresi wajah dan sangat dekat. Aktor biasanya melakukan analisis naskah dan observasi karakter yang bisa menyampaikan emosi yang benar-benar terasa nyata. Tujuannya supaya penonton bisa merasakan emosi dan bisa memahami karakter yang ada di dalam cerita. Nah, sekarang adalah aktor blocking. Aktor blocking adalah pengaturan posisi gerakan aktor di dalam frame kamera selama adegan secara berlangsung. Blocking ini sangat penting supaya pergerakan aktor terlihat lebih natural dan sesuai dengan komposisi kamera serta yang ada. Misalnya, kapan aktor harus berjalan, duduk, mendekat ke kamera, atau berpindah-pindah tempat. Semuanya bisa diatur lebih mudah sebelum ada sutradara. Misalnya, kapan aktor harus berjalan, duduk, mendekat ke kamera, atau berpindah-pindah tempat. Dengan blocking yang baik, dengan adegan film bisa lebih rapi dan jelas dan enak dilihat oleh penonton. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa mise-en-scene adalah semua elemen-elemen visual yang ada dalam frame film, mulai dari set design, lighting, space, komposisi, kostum, make up, acting, sampai aktor blocking. Semua elemen ini bekerja sama untuk membangun suasana, memperkuat cerita, dan membuat film terasa lebih hidup. Itu penjelasan tentang mise-en-scene di dalam film. Terima kasih sudah menonton. See you.